Hello there, kembali lagi bersama gue Sang Padawan di Buletin Star Wars. Kali ini gue akan merecap Buletin Star Wars minggu ke-1 September 2021. So langsung aja kita bahas, tapi as always, jangan lupa like, share, and subscribe agar video-video dari channel ini bisa mendapat rekomendasi dan algoritma dari YouTube. Dengan begitu kalian juga akan membantu video ini tersebar ke banyak orang dan membuat fandom Star Wars di Indonesia semakin berkembang. Cek video yang lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. This is where the fun begins. Akhirnya official trailer dari film Lego Star Wars Terrifying Tales dirilis. Film ini akan berfokus pada karakter Poe Dameron dan BB-8 yang melakukan pendaratan darurat di Mustafar, di mana mereka bertemu dengan Graballa, karakter Hutt yang sebelumnya sudah pernah tampil di Lego Framemaker Adventures. Selain Graballa, Poe juga akan bertemu karakter baru bernama Dean, seorang bocah mekanik yang bekerja untuk Graballa. Graballa di film ini diceritakan sebagai orang yang membeli Kastil Vader dan mengubahnya menjadi hotel pertama yang bertema Sith di galaksi, dimana seperti yang kita tahu, Graballa di sepanjang kemunculannya memang dikenal selalu terobsesi dalam bisnis hotel dan resort. Kita akan dibawa jauh menelusuri Kastil Vader sambil dipandu oleh sosok pelayan Vader yaitu Vane yang sebelumnya muncul di Rogue One. Film ini juga memperlihatkan kita dengan artefak kuno yang terkait dengan semua villain ikonik dari berbagai era Star Wars, di mana seperti yang kita lihat di trailernya ada Maul, Mother Talzin, General Grievous, Darth Vader, Palpatine, Ben Solo aka Kylo Ren, dan Randy original Kylo Ren. Di samping itu kita juga bisa melihat Luke di sini yang terlihat menjadi bagian dari Empire. Agak aneh sih kenapa Luke bisa jadi gabung Empire di sini, tapi menurut Sang Padawan kayaknya sih ini jadi salah satu cerita yang diceritakan Vane waktu Poe dan Graballa berada di Tur Kastil Vader. Film Lego Star Wars Terrifying Tales akan dirilis pada 1 Oktober tahun ini. Setelah sebelumnya dikabarkan Cad Bane dikonfirmasi akan tampil di series The Book of Boba Fett, sekarang ada kabar Jabba the Hutt dan Darth Vader akan muncul juga di seriesnya. Karena kedua karakter ini sudah mati di timeline seriesnya, masuk akal kalau mereka akan tampil di scene flashback. Karena seperti yang kita tahu, Jabba dan Vader memang punya kaitan erat dengan Boba di sepanjang original trilogi. Memang The Book of Boba nanti dipastikan akan memiliki banyak unsur flashback, jadi kemungkinan besar kita akan melihat banyak karakter yang berkaitan dengan Boba muncul di seriesnya. Untuk Jabba lebih detailnya bukan spesifik Jabba, tapi bisa aja Hutt lain yang muncul. Melihat istana Jabba yang sekarang diambil alih Boba, mungkin aja kita melihat keluarga Hutt lain berurusan dengan Boba di seriesnya. Kabar lainnya, The Book of Boba nanti akan berfokus pada balas dendam Boba. Boba Fett pasti punya banyak musuh dan rival, tapi yang langsung muncul di kepala waktu dengar kata balas dendam Boba Fett, one and only Mace Windu. Pasti banyak yang berharap dan berteori Mace Windu masih hidup setelah Revenge of the Sith dan survive Order 66. Dan ya, series Boba bisa jadi kesempatan untuk kembalinya Mace Windu. Apalagi Samuel L. Jackson sendiri terbuka untuk kembali ke Star Wars. Kalau The Mandalorian Season 2 berakhir dengan kemunculan Luke Skywalker, kenapa enggak The Book of Boba Fett berakhir dengan kemunculan Mace Windu? Apalagi sebelumnya Mace Windu sendiri memang sempat diteorikan jadi salah satu Jedi yang mengajari Grogu di The Mandalorian Season 2. Info tambahan diketahui di The Book of Boba Fett nanti Boba akan memiliki tampilan yang agak sedikit di-upgrade dari tampilannya di The Mandalorian. Tenang, ini bukan armor yang benar-benar baru, jadi orang-orang bakal tetap kenal sama Boba nanti di seriesnya. Saat ditanya apakah akan kembali sebagai The Armorer di season 3 The Mandalorian, Emily Swallow menjawab dia tidak bisa mengkonfirmasi maupun membantah kalau dia akan kembali. Di season 1 The Armorer sudah cukup banyak tampil, sedangkan di sepanjang season 2 dia gak muncul sama sekali. Sebenarnya pada rencana awal The Armorer akan dimatikan di season 1, di mana dia mengorbankan diri demi Din Djarin dan yang lainnya bisa lolos dari Moff Gideon. Alasan dibalik terbatalkannya ide ini sendiri karena Dave Filoni dan Jon Favreau berkata mereka masih punya setup untuk The Armorer nantinya. Karena The Armorer sama sekali tidak muncul di season 2, gue yakin di season 3 nanti The Armorer pasti bakal balik. Menurut Sang Padawan, The Armorer sendiri punya peran yang cukup penting. Tanpa pengetahuannya, Din bakal kebingungan memulangkan Grogu di season 2. Selain itu, karena seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, season 3 nanti akan lebih banyak berfokus pada Mandalore, jadi sudah seharusnya The Armorer ikut terlibat. Gue juga penasaran gimana reaksi The Armorer ngelihat Din yang sekarang melanggar Credo dengan melepas helmnya, dimana The Armorer dan Din sendiri adalah bagian dari Children of the Watch, penganut ajaran Way of Mandalore.
di mana ajaran Mandalorian mereka melarang untuk melepas helm. Sejujurnya, Sang Padawan ingin lebih banyak melihat Din bersama Children of the Watch di season 3 nanti, dan tentu termasuk The Armorer. Selain update soal kehadiran The Armorer di season 3 nanti, dikabarkan juga kalau jadwal syuting The Mandalorian season 3 akan dimulai dari 20 September tahun ini sampai ke 23 Maret 2022. Yang kalau dikira-kira season 3 nanti akan dirilis pada akhir-akhir 2022. Ada detail baru dari series Visions yang bakal dirilis tanggal 22 bulan ini. Setiap episode dari 9 episode Visions dikonfirmasi akan memiliki durasi sekitar 13 sampai 22 menit, yang kalau dijumlahkan seluruh series ini akan berdurasi 2,5 jam. Sebelumnya telah beredar desas-desus Star Wars akan meremake game 2003 Knights of the Old Republic alias KOTOR, yang akhirnya Star Wars dan Lucasfilm Games pun resmi mengumumkan dan merilis sedikit teaser gamenya yang menampilkan Darth Revan sambil terdengar suara dari Bastila Shan. Remake KOTOR ini akan tersedia untuk PlayStation 5, PC, dan ada kemungkinan juga untuk Xbox. Tanggal rilisnya belum diketahui. Berbulan-bulan lalu ada juga kabar rumor kalau Darth Revan akan segera muncul di media layar Star Wars. Pertama nanti dia akan muncul di series The Acolyte yang rilisnya belum tahu kapan, dan setelah itu nantinya Darth Revan akan muncul lagi di seriesnya sendiri yang berfokus pada cerita KOTOR atau The Old Republic. Sejauh ini game-game terbaru keluaran Star Wars era Disney selalu canon, seperti Battlefront, Jedi Fallen Order, Squadron, dan lain sebagainya. So, apa Disney punya big plan untuk Revan dan Old Republic, atau ini hanya sebatas meremake game lamanya aja? Selain KOTOR remake, ada juga beberapa foto new look terbaru dari game kerjasama Lucasfilm Games dan Zynga, Star Wars Hunters. Game ini akan tersedia untuk Nintendo Switch, iOS, dan Android. Tanggal rilisnya belum tahu tepatnya kapan, tapi dipastikan akan dirilis tahun ini. Ya, itu tadi recap Bulletin Stars edisi minggu pertama September 2021. Untuk update yang lebih cepatnya bisa kalian follow Instagram dan Twitter di @sangpadawan. Gimana menurut kalian? Mana kabar yang paling menarik? Like, share, and subscribe. Cek video lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. And the Force will always be with you.